Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di kegiatan Lokakarya yang ke-1. Puji dan syukur Bapak dan Ibu kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Bayangkan saja Bapak dan Ibu kalau misalnya nikmat sehat itu dicabut oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita juga tidak bisa hadir di ruang Lokakarya yang ke-1 ini, walaupun ini kita laksanakan secara daring ya Bapak dan Ibu. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya hari ini? Pak Arif? Kabar baik Pak, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Dina gimana? Sehat Pak Ilham, alhamdulillah. Bu Jacqueline, di kemarin katanya di chat waktu Lokakarya orientasi Bu Jacqueline kena hujan ya kemarin ya. Iya betul Pak. Oke, udah sehat Bu ya. Lanjut Pak Asun, gimana Pak Asun kabarnya hari ini? Luar biasa Pak, luar biasa, sangat bersemangat. Luar biasa. Sehat Pak. Pak Asun ya. Pak Eli? Masih ada sedikit batuk dulu, tapi udah agak membaik. Udah berobat Pak Asun, Pak Eli? Oke, jadi udah mendingan ya Pak Eli ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, pada Lokakarya orientasi kemarin, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, kita disuruh Bapak dan Ibu memetakan kompetensi yang sudah Bapak Ibu miliki, sudah berada di mana Bapak Ibu kemarin. Ada beberapa kompetensi yang di situ kemarin Bapak petakan. Kemudian terkait dengan peran Bapak Ibu nanti sebagai guru penggerak, itu salah satunya adalah kolaborasi, melakukan kolaborasi. Bagaimana hubungannya kolaborasi tersebut Bapak dan Ibu terkait dengan materi kita Lokakarya yang pertama ini. Jadi nanti pada Lokakarya yang kita yang pertama ini Bapak dan Ibu, kita akan membahas terkait dengan komunitas praktisi. Mohon izin untuk berbagi layar dulu Bapak dan Ibu. Nah, apakah layar saya sudah terlihat di komputer Bapak dan Ibu? Sudah Pak? Sudah Pak. Oke, terima kasih Bapak. Nah, jadi kurang lebih 10 menit ke depan Bapak dan Ibu, saya Ilham Maulana, calon pengajar praktik angkatan yang ke-11 akan bersamai Bapak dan terkait materi tentang komunitas praktisi ini Bapak dan Ibu. Namun sebelum itu, marilah kita membuka kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Saya berikan kesempatan siapa yang ingin memimpin dengan doa. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, untuk yang raise hand, saya persilahkan. Ada Pak Son kali. Untuk Bu Dina ya silahkan Bu Dina. Baik Bapak Ibu semua, untuk Baik Bapak dan Ibu, untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Bu Dina. Semoga apa yang kita panjatkan tadi Bapak dan Ibu
bisa dikabulkan sehingga kegiatan-kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja di alur kegiatan kita hari ini. Sudah saya bagi dalam 3 alur. Yang pertama itu pembukaan, kemudian kegiatan diskusi dan penutup. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu kita sudah masuk ke alur pembukaan ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan diskusi. Setelah belum itu Bapak dan Ibu, saya menawarkan kesepakatan ini Bapak dan Ibu. Sebenarnya kesepakatan ini sudah kita sepakati pada saat lokakarya orientasi kemarin. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat kesepakatan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Kemarin itu ada 3 poin. Yang pertama, ini mengaktifkan kamera jika memungkinkan. Jadi Bapak dan Ibu, silahkan nanti kalau sinyalnya bermasalah, untuk tidak mengaktifkan kamera juga tidak masalah Bapak dan Ibu. Kita santai saja Bapak dan Ibu ya, jangan tegang. Kemudian yang kedua, mengelola suara. Jadi nanti Bapak dan Ibu terkait dengan ini, ya kita ya sama-sama saling menghargai lah Bapak dan Ibu ya. Jadi siapa yang dipersilahkan, nah itu membuka suaranya. Kalau yang tidak diberikan kesempatan, ya mohon kerjasamanya ya Bapak dan Ibu agar tidak mengganggu kegiatan kita hari ini. Kemudian yang terakhir itu memanfaatkan fitur chat Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin kita sepakati selain yang ini? Cukup Pak, pas. Oke, kalau sudah pas, baiklah Bapak dan Ibu. Kita masuk untuk tujuan lokakarya yang satu ini Bapak dan Ibu. Peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Itu adalah tujuan dari lokakarya kita hari ini Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama ini saya mengambil kutipan dari si Wenger tahun 2012 ini Bapak dan Ibu. Dia mengatakan bahwa komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Bapak dan Ibu, saya punya pertanyaan pemantik ini Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu pikirkan, silakan Bapak dan Ibu resapi. Nah, pertanyaannya seperti ini Bapak dan Ibu. Apa sih manfaat komunitas praktisi baik untuk diri sendiri dan lingkungan belajar Bapak dan Ibu? Silahkan Bapak dan Ibu nanti untuk menjawabnya ini di link Jamboard yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Silahkan Bapak dan Ibu. Apakah bisa diakses Bapak dan Ibu? Bisa, Pak. Bisa Pak. Kita lihat. Yang pertama ya Bapak dan Ibu, yang lokakarya 1. Oke, Pak Arif ini menyampaikan menambah wawasan dan keterampilan bagi guru. Kemudian wadah Pak Son menyatakan wadah berbagi rekan guru. Kita tunggu dulu ya Bapak dan Ibu. Teman-temannya yang lain mungkin yang terkendala sinyal mungkin Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom chat kalau yang susah mengaksesnya ini. Jadi di sini Pak Arif ini menyatakan menambah wawasan dan keterampilan bagi guru. Kalau Pak Hasan wadah berbagi. Ini sama-sama kalau kita lihat ini ada kata kuncinya ini sama-sama berbagi ini. Berbagi dan bagi, oh iya beda ya Bapak dan Ibu. Di mana Bu Dina, Bu Eli, dan Bu Jekli?
Mungkin bisa berkolaborasi Pak Ilham. Oke, sambil menunggu ini Bapak dan Ibu, sambil menunggu rekan-rekan kita yang belum, ya ini nggak masuk, ini tidak ada namanya, tapi ini Bu Jacqueline ini ya, forum belajar, berbagi, dan berkarya untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, ini menurut si Bu Jacqueline. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini saya minta sambil menunggu teman-teman yang lain, ada 2 orang lagi nih yang belum masuk, saya minta Pak Ason dulu nih, Pak Ason. Gimana nih Pak Ason? Wadah berbagi. Kalau saya tangkap kata kuncinya di sini, berbagi nih Pak Ason ya. Silakan Pak Ason. Baik Pak Ilham, terima kasih. Jadi dalam komunitas praktisi itu sangat membantu sekali Pak Ilham bagi kami di sini, terlebih ketika ada kendala-kendala, terlebih dalam suatu pembelajaran yang memang harus berpusat pada murid, sehingga ketika kendala itu kita sampaikan dengan forum, ternyata kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kita tersebut. Seperti itu Pak Ilham. Oke, luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Pak Ason di sini Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kayak saya lihat apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini, sebagian besar itu sudah sama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ason tadi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi terkait pendapatnya di sini, karena di sini kalau saya lihat sudah mengakomodir dari pendapat Bapak dan Ibu yang lain di sini. Seperti Pak ini juga dengan berbagi kita dapat menambah keterampilan kita sebagai guru. Kalau Bu Jacqueline ini sebagai forum berbagi, belajar bersama, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi memang tujuan dari kita menjalankan komunitas visi di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi kita itu ajang untuk kita berbagi, ajang kita untuk berkolaborasi. Perannya nanti itu adalah untuk kepentingan si murid. Jadi kita menghamba kepada murid untuk melaksanakan pembelajaran yang nantinya berpihak kepada murid. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu terkait dengan pendapat yang telah Bapak Ibu sampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, saya izin berbagi screen lagi Bapak dan Ibu, berbagi layar lagi maksudnya. Ya maklumlah Bapak Ibu udah agak-agak kaku di dada saya ini Bapak dan Ibu, saking kagumnya dengan jawaban Bapak dan Ibu tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, manfaat komunitas praktisi tadi sudah Bapak Ibu paparkan, bagi diri sendiri, untuk lingkungan belajarnya juga sudah Bapak Ibu paparkan tadi. Kalau kita bisa ambil kesimpulan dari cuan lokakarya ini Bapak dan Ibu, tadi mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, peserta dapat menjelaskan pentingnya dari manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Sepertinya ini sudah tercapai nih Bapak dan Ibu, tujuan kita. Jadi bagaimana Bapak tadi Ibu tadi berbagi pendapatnya, bagaimana manfaatnya untuk diri sendiri, untuk lingkungan belajar yang sangat-sangat luar biasa kolaborasi kita hari ini ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini kan Bapak dan Ibu udah paham nih Bapak dan Ibu ya, arah apa sih manfaat yang didapatkan. Nah sekarang Bapak dan Ibu, untuk refleksi kegiatan kita hari ini Bapak dan Ibu, nah silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi di jamrot yang sudah saya kirimkan di chat tadi Bapak dan Ibu, itu ada 2 pertanyaan Bapak dan Ibu. Pemahaman apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti Lokakarya 1 ini, kemudian langkah sederhana apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam menerapkan pemahaman yang didapatkan ya Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat jawaban siapa ini yang sudah masuk. Direfleksi ada 2 pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Nah ini penting sekali Bapak dan Ibu, selain ini untuk berefleksi, jadi ini juga nanti Bapak dan Ibu, kita akan bertemu lagi nih Bapak dan Ibu di pendampingan yang kedua ya Bapak dan Ibu ya.
Nah, itu terkait dengan bagaimana Bapak dan Ibu merefleksikan pemahaman Bapak dan Ibu di lokakarya yang pertama ini. Pak Arif ini semakin menguatkan pemahaman mengenal pembelajaran menghamba pada murid. Kemudian ada Pak Alson, penguatan untuk aktif dalam komunitas praktisi, memahami manfaat komunitas praktisi. Nah, kemudian langkah-langkah sederhana apa nih yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya minta ini kepada Pak Arif. Pak Arif, silakan Pak Arif untuk menyampaikan pendapatnya terkait refleksi, kemudian langkah-langkah apa nanti yang akan Pak Arif laksanakan nih Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Ilham. Nah, jadi berdasarkan hasil refleksi pada pertemuan loka karya yang pertama ini, saya selanjutnya akan melakukan kolaborasi berbagi praktik baik bersama rekan guru di sekolah. Nah, jadi apa yang telah saya dapatkan di dalam kegiatan modul yang telah kita bahas ya pada pertemuan Pikon dan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Loka 1 ini. Jadi apa yang telah saya dapatkan itu ingin saya bagikan kepada rekan-rekan di sekolah. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Arif. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Pak Arif saya rasa ini kalau dilihat dari jawaban Bapak dan Ibu, ini mewakili semua. Jadi semuanya ini udah punya semangat yang tinggi di Bapak dan Ibu untuk membentuk komunitas praktisi, terutama di sekolahnya dulu nih, ada yang mau melakukan kolaborasi, kemudian ada ini Pak Eli ini menyampaikan melakukan koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu sebagai langkah awalnya. Bapak dan Ibu menarik sekali dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan ke depannya. Jadi saya ini sudah tidak sabar sepertinya Bapak dan Ibu untuk kegiatan pendampingan yang kedua nanti Bapak dan Ibu. Nanti di sini kita akan berbagi Bapak dan Ibu, berbagi bagaimana tantangan yang Bapak Ibu prosesnya seperti apa, bagaimana Bapak dan Ibu mengatasi tantangan tersebut Bapak dan Ibu. Itu di kegiatan pendampingan individu yang kedua ya Bapak dan Ibu ya. Oke? Iya, ternyata waktu kita ini Bapak dan Ibu sudah habis ini Bapak dan Ibu ya. Tapi sebelum itu Bapak dan Ibu, sebelum doa, saya minta dulu ini kepada Pak Ason nih, Pak Ason. Bagaimana nih Pak Ason, perasaan Pak Ason setelah mengikuti loka karya kita yang pertama ayat ini? Oke, baik Pak Ilham, saya sangat senang sekali Pak Ilham ketika ngikut kegiatan ini, apalagi ketemu dengan rekan-rekan CGT, sehingga saya merasa terkuatkan lagi untuk lebih aktif di komunitas praktisi di lingkungan sekitar kami. Seperti itu Pak Ilham, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ason. Nah, dengan berakhirnya refleksi kegiatan dari Pak Ason, kemudian juga tadi sudah Bapak dan Ibu menyampaikan refleksinya juga di Jampot, yang secara lisan, maka berakhir pula loka karya kita yang pertama ini Bapak dan Ibu, sampai bertemu di pendampingan yang kedua Bapak dan Ibu. Setelah itu kita lanjutkan loka karya kita yang kedua ya Bapak dan Ibu. Sebelum mengakhiri ini Bapak dan Ibu, saya minta satu orang dulu pimpin doa. Silahkan mungkin siapa yang mau resen. Oke, silakan Pak Arif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan kita. Belum dimut kali Pak Arif ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Pak Arif. Sampai bertemu lagi Bapak dan Ibu. Hati-hati di jalan ya Bapak dan Ibu. Selamat. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama dulu ya Bapak dan Ibu ya, sebagai dokumentasi saya ya. Oke, siap. silakan Pak Arif. Ambil gambar ya Pak Arif. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya izin live ya Bapak dan Ibu. Keren Pak Ilham, mantap. Luar biasa. Maaf Pak Ilham, tadi saya kabur sebentar, soalnya agak ada berisiknya, jadi saya kabur. Mudah-mudahan bisa diedit ya nanti ya. Mohon maaf. Ya Bu, Bu, santai Bu. Kan durasinya, ingat kalau misalnya durasinya pas-pasan,
takutnya nanti ada yang kita edit kan susah juga Bu ya, tapi masalahnya kalau bisa di atas 10 menit lah kali ya Bapak dan Ibu ya, biar nyaman proses pengeditannya nanti. Kalau misalnya mau diedit, misalnya kalau pas-pasan nanti dipotong kan lalu kurang 10 menit gitu kan. Oh iya, boleh Iya boleh sih, juga benar sih. juga, betul-betul Pak Ilham. Bu Jacqueline mic-nya belum on. Oh iya, udah saya Kak. Saya sekarang Kak. Lagi Oke. diajak ngobrol sama kepala sekolah. Oke, siap. Oh iya. Udah mulai Kak? Belum ya? Oh, pas nih. Bu Jacqueline mau mulai, silakan. Waktunya nanti Bu Jacqueline bisa kontrol sendiri ya Bu Jacqueline ya di HP bisa juga gitu. Gunakan Bentar ya. stopwatch-nya. Bentar ya Pak. Saya mau Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Jacqueline. Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik Bapak Ibu, kita saat ini sedang berada di Lokakarya 2 ya. Bulan sebelumnya kita sudah melaksanakan Lokakarya 1. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, Lokakarya 2 ini yaitu tentang visi untuk lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah, tujuan kali ini yaitu nanti peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk mereview kembali pemahaman Bapak Ibu, ya, pastinya ketika datang di Lokakarya sudah mengerjakan beberapa tugas, sudah mempelajari eksplorasi konsep, ya Bapak Ibu. Nah, untuk mereview kembali pemahaman Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk menjawab beberapa kuis ya. Di sini ada beberapa soal kuis. Nih Pak Ibu pertanyaannya ya Bapak Ibu, nanti jawabannya boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan yang nomor 1, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Silakan diketik di kolom chat jawabannya Bapak Ibu. Salah. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, pemahamannya udah sangat keren. Tepuk tangan dulu dong ya. Ternyata hadir di Lokakarya 2 kali ini Bapak Ibu udah menguasai pemahaman tentang materinya ya. Nah, kembali lagi yaitu sudah menguasai tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya pertanyaan. Kita cek dulu jawabannya Bapak Ibu. Salah atau betul ya? Jawabannya salah. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Namun keyakinan kelas muncul dari peraturan-peraturan kelas. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan kedua. Silakan hal yang sama ya Bapak Ibu, jawabannya di kolom chat. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, benar atau salah? Oke, ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Coba Bapak Ibu tekan ikon tepuk tangan. Wah, keren ya. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah sangat memahami tentang keyakinan kelas ini, saya minta ya Bapak Ibu, karena memang waktu tidak mewadahi kita semua untuk tampil, saya minta satu orang yang bersedia untuk membantu, karena tadi kita masuk di room ini belum ada keyakinan kelas, betul kan? Nah, saya minta Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, satu orang dipandu oleh satu orang. Nah, di situ saya sudah ada kirimkan linknya, boleh dimanfaatkan link Jamboardnya untuk memandu teman-teman atau memandu membuat keyakinan kelas. Nah, saat ini juga kita belum ada keyakinan kelas saat
menghadiri atau mengikuti kegiatan Lokakarya secara daring ini. Boleh siapa yang bersedia? Bapak Ibu memandu membuat keyakinan kelas kita? Angkat tangannya Bapak Ibu. Tadi udah keren-keren pemahamannya Bapak Ibu berkaitan dengan keyakinan kelas. Raise hand. Oke. Nah, ada Pak Ilham. Silakan Pak Ilham manfaatkan link Jamboard yang sudah disediakan. Boleh pimpin silakan cara membuat keyakinan kelas. Oke, baik Ibu. Ini saya coba dari tadi, saya tidak sepertinya ada bermasalah di laptop saya ini Bu. Saya nggak bisa klik yang chat ini Bu. Tadi sebenarnya saya jawab pertanyaan Ibu tadi, saya langsung pakai suara tadi Bu. Sama juga dengan hal yang ini Bu. Tidak bisa buka chat. Oke, tidak apa-apa. Mungkin yang lain boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu CGP hebat. Oke, ada Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baiklah Bu. Jadi teman-teman sama rekan CGP sekalian, jadi kita untuk menyelesaikan diskusi dan praktik. Ya mendiskusikan keyakinan Saya kelas. hentikan dulu berbaginya ya Bapak Ibu. Oh iya. Silakan Pak Arif. Oke, baiklah teman-teman. Jadi kok belum kedengaran Pak? Oh, Pak iya. suaranya Pak Arif. Oh ya belum. Lupa saya. Nanti Bu Jacqueline di-cut saja Bu Jacqueline ya. Ya boleh Pak. Di-cut saja. Oke. Saya ulangi ya. Ya Pak. Baiklah rekan-rekan sama CGP. Jadi kita pada pertemuan ini untuk supaya kita nanti lancar dalam pembahasan atau diskusi kita, nah kita akan membuat atau merumuskan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu silakan untuk memberikan apa yang ingin ditulis di Jamboard yang telah dibagikan oleh Bu Jacqueline. Ya silakan ya Bapak Ibu ya. Ya silakan Pak Son. Ada tanggapan? Oke, mungkin Pak Arif silahkan tuliskan. Kalau dari saya, keyakinan kita yang pertama, kita saling menghargai Pak Arif dalam diskusi dalam kelas ini nanti seperti itu, saling menghargailah. Oh iya, saling menghargai. Oke Bapak Ibu, ada yang lain? Ya Bu Dina, silakan. Kalau dari saya tepat waktu Bapak. Oh iya, tepat waktu. Saling menghargai, tepat waktu. Kemudian ada yang lain? Pak Ilham, Pak Eli? Saya saling menghargai juga Pak. Oh iya, sama ya dengan Pak Son. Ya, sama. Pak Eli, gimana? Kelasnya harus kolaborasi sepertinya itu Pak. Kelas harus bersih. Kelas harus bersih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, yuk ditambahkan. Saling berkolaborasi Pak dalam saling penugasan nanti kolaborasi. Oke, jadi begitu ya keyakinan kelas kita yang telah kita rumuskan secara bersama-sama. Begitu Bu Jacqueline. Jadi kami telah menyepakati yang pertama itu saling menghargai, kemudian saling berkolaborasi, kemudian tepat waktu. Nah begitu Bu Jacqueline. Baik, terima kasih Pak Arif. Luar biasa ya, kita beri tanda love-nya dulu. Love-nya super keren lah Pak Arif dan kawan-kawan ya. Sudah mempraktekkan cara membuat keyakinan kelas, lebih khususnya dalam room kita kali ini. Nah Bapak Ibu, setelah kita tadi sudah memahami, mereview kembali keyakinan kelas, sudah mempraktekkan, Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas ini? Silakan Pak Ason. Baik Bu Jacqueline,
Eh, dari saya Bu, keyakinan kelas ini ternyata sangat membantu kita dalam berkolaborasi Bu, sehingga kita tidak merasa canggung ketika kita mengemukakan pendapat. Artinya mungkin dalam perbedaan pendapat nanti itu bisa kita ambil jalan tengah yang ibaratnya yang benar-benar baiklah bagi kita. Seperti itu Bu. Oke, keren ya. Berarti nanti kita boleh nanti praktekkan langsung ya. Udah praktekkan membuat keyakinan kelasnya di kelas Bapak Asor? Sudah Bu, sudah mulai dipraktikkan Bu. Oke, oke. Bagaimana siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Bapak Ibu CGP yang keren-keren nih. Oke, ada Ibu Dina. Silakan Ibu Dina. Baik Bu Jacqueline, kalau di kelas kami penerapan keyakinan kelas itu membuat anak-anak menjadi lebih disiplin lah gitu. Jadi gurunya tuh enggak yang hobi marah-marah lagi karena mereka udah punya keyakinan kelas, mereka dengan sendirinya udah bisa gitu mengontrol dirinya sendiri kayak gitu Bu Jacqueline. Terima kasih. Iya, artinya Ibu Dina sudah menerapkan atau membuat keyakinan di kelas ya, Bu? Betul Bu, saya udah terapkan di kelas saya. Sudah berdampak ya, Bu? Ya, walaupun baru 1 bulan ya mengikuti kegiatan CGP, namun luar biasa ya sudah mempraktekkan keyakinan kelas ini. Nah, 1 orang lagi Bapak Ibu boleh siapa yang ingin mau menyampaikan pendapatnya? Siapa lagi? Pak Eli, Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Ya, sepertinya ini tadi memang agak kendala dengan laptop saya nih. Ibu lama nunggu. Sebenarnya saya pikirin tadi udah berapa kali saya coba tadi Bu. Oke, baik Ibu. Saya tertarik sekali nih Bu terkait dengan keyakinan kelas Bu. Biasanya kalau di sekolah itu peraturan itu ya maunya si guru, maunya si wali kelas, maunya si kepala sekolah. Tapi dengan adanya keyakinan ini Bu, kita menghargai pendapat dari peserta didik mereka itu seperti apa, sehingga nanti dengan adanya keyakinan tersebut diharapkan menjadikan kebiasaan budaya positif di sekolah sebenarnya bukan itu berasal dari si murid itu sendiri. Saya. Wah, keren ya. Memang dampak dari keyakinan kelas ini memang luar biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum menyampaikan pendapatnya boleh di kolom chat ya Bapak Ibu, karena memang waktu yang tidak memungkinkan kita untuk menyampaikan pendapatnya secara keseluruhan. Jadi saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti waktunya ini tinggal 3 menit lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan link refleksi ya berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu isi refleksinya. Nah, saya minta juga nanti 1 orang ya Bapak Ibu, saya kasih 1 menit Bapak Ibu untuk mengisi refleksinya yang sudah saya kirimkan linknya Bapak Ibu di kolom chat, silakan diisi. Nanti saya juga minta 1 orang ya. 1 orang karena memang waktu tidak memungkinkan untuk menyampaikan refleksinya. Siapa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Pak Arif. Ya, silakan Pak Arif. Ya, terima kasih. Ya, mengenai refleksi yang Pak Arif masih di mute, Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan kembali ya. Jadi saya akan menyampaikan refleksi dari pertemuan loka yang kedua kita ini mengenai keyakinan kelas. Nah, berdasarkan dengan link yang Ibu bagikan itu tadi, jadi peristiwa yang saya dapatkan pada hari ini adalah saya kembali menguatkan atau mempelajari tentang perumusan keyakinan kelas. Nah, kemudian perasaan saya itu sangat senang sekali, Bu. Nah, jadi saya bisa berkumpul kepada teman-teman, berdiskusi, kemudian saling menghargailah pendapat-pendapat teman tadi dalam berdiskusi kami. Kemudian di pembelajaran ini semakin menebalkan dan menguatkan pemahaman saya dalam merumuskan keyakinan kelas. Nah, kemudian penerapan ke depan itu saya akan semakin mantap merumuskan dan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Demikian ya Bapak Ibu ya.
Ya, keren. Oke. Bapak Ibu tadi saya sudah bilang 1 orang ya. Namun saya belum dengar suaranya Pak Eli nih. Pak Eli, boleh Pak Eli sampaikan refleksinya, Pak? Ya, terima kasih Bu Jacqueline. Mohon maaf agak kurang sehat. Wah, Dari ya. kegiatan hari ini saya bisa menentukan cara membuat keyakinan kelas dengan rekan-rekan, di mana kita menentukan nilai-nilai yang positif seperti tadi tentang kebersihan kelas, terus kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi nanti kedepannya saya juga akan menerapkan keyakinan kelas ini di sekolah saya. Terima kasih. Baik. Semangat ya Pak Eli, cepat sembuh ya. Walaupun dalam keadaan kurang sehat, namun konsisten untuk hadir karena memang sudah komitmen ya Pak untuk mengikuti kegiatan PGP ini. Semangat Pak. Oke Bapak Ibu, bagi yang belum menyampaikan pendapatnya, saya tunggu ya Bapak Ibu di link Padlet yang sudah saya share kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini luar biasa ya Bapak Ibu sangat hebat semua ya Bapak Ibu, dengan semangat yang kuat ingin belajar, berbagi dan tentunya berkolaborasi dengan teman-teman baik di Lokakarya ini. Bapak Ibu semoga ya Bapak Ibu kita bisa menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan visi kita. Bapak Ibu, tentunya lingkungan belajar yang seperti apa? Yaitu lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan. Dan itu bisa diwujudkan melalui keyakinan kelas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kegiatan hari ini berlangsung dengan sangat luar biasa. Saya mohon undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengakhiri ini saya coba Bapak Ibu 1 orang untuk saya foto dulu Bapak Ibu sebagai kenang-kenangan ya. Foto bersama dulu. Oke, 1, 2. Cheese. Wah, Pak Ilham imutnya. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Kedepannya Bapak Ibu akan menjalani dan mengikuti kegiatan PGP yang mungkin nanti jika dijalani dengan komitmen, dengan semangat yang kuat, tidak akan terasa Bapak Ibu 6 bulan ke depannya Bapak Ibu. Tak terasa 5 bulan lagi ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Semoga kegiatan PGP Bapak Ibu berjalan dengan aman dan lancar. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan Bapak dan Ibu. Pas, lewat ya. Pak Arif, saya nanti giliran berikutnya boleh enggak? Di sini tuh lagi pulang sekolah.